Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, juga pendengar Radio Unima yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari ini sudah bisa memulai menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Meskipun sebagian yang lain memulai puasa pada besok hari. Insya Allah itu tidak masalah. Kita semuanya saling menghargai dan saling menghormati. Tidak boleh di antara sesama umat Islam ada yang merasa paling berkuasa, merasa paling benar, lalu meremehkan atau menyalahkan yang lain. Sebab sudah kita ketahui bersama bahwa menentukan tanggal 1 bulan Komariah itu adalah wilayah ijtihadi, sedangkan berpuasa adalah wilayah ta'abudi, sehingga meskipun mulainya tidak bareng tetapi berpuasanya tetap sama. Nah, oleh karena itu kepada semua pihak kaum muslimin itu harus tetap meluruskan niat bahwa kita memasuki bulan Ramadan itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau orang beribadah, maka kita harus memenuhi dua kriteria, yakni tulus dan lurus. Artinya ikhlas karena Allah dan benar tata caranya. Jadi syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah, termasuk ibadah puasa dan segenap rangkaiannya di bulan Ramadan ini, agar diterima oleh Allah, maka syaratnya adalah ikhlas dan benar. Ikhlas niatnya dan benar tata caranya. Para pemirsa yang berbahagia, nah mudah-mudahan kita sekalian senantiasa bisa istiqomah menjaga keikhlasan itu. Sebagaimana hakikat dari puasa adalah menahan diri. Menahan diri dari simbolnya memang hanya dua urusan. Urusan perut dan urusan bawah perut. Tetapi dua hal inilah yang menyebabkan manusia menjadi tidak selamat dari perilaku maksiat, sering memperturutkan hawa nafsu. Nah, ibadah puasa yang kita lakukan bersama-sama ini merupakan ibadah yang mendidik kita agar bisa hidup lebih teratur dan terukur gitu. Jadi teratur itu ya sesuai dengan aturan kehidupan kita, dan terukur menurut ukuran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah puasa itu mendidik kita menjadi pribadi yang cerdas. Pribadi yang cerdas itu pribadi yang tidak berpikiran pendek, yang tidak berpikiran hanya mengejar kepentingan sesaat. Sebab kalau orang hanya mengejar kepentingan sesaat, yakni urusan sekarang dan di sini atau kini dan di sini, maka akan cenderung memperturutkan syahwat
dan subhat. Gitu. Nah, itu kalau orang tidak cerdas karena hanya mementingkan kesenangan pribadi sekarang dan di sini. Nah, sedangkan orang yang cerdas itu orang yang bisa menahan diri sehingga hidupnya dipikirkan untuk kepentingan jangka panjang dan juga kepentingan lebih luas, sehingga tidak hanya mementingkan diri sendiri. Nah, itulah hakikat dari bisa menahan diri, sehingga kita bisa hidup dengan cerdas, hidup dengan teratur dan terukur. Dimulai dari belajar diatur pola makan kita, diatur pola makan kita sehingga kita akan menjadi pribadi yang hidup dalam rangka mencukupi kebutuhan, bukan menuruti keinginan. Itulah salah satu hakikat dari puasa. Bahkan dalam beribadah pun tidak boleh kita itu memperturutkan hawa nafsu. Sehingga di dalam ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan puasa itu sampai disebutkan 2 kali. Wa man kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Barang siapa yang di antara kamu yang sakit atau bepergian, maka diperintahkan supaya tidak berpuasa dan menghitungnya lalu diganti pada hari yang lainnya. Ini artinya kalau kita memang sedang berhalangan, misalnya sakit, maka tidak boleh memaksakan diri untuk berpuasa. Contoh begini, misalnya sudah tinggal tidak lama lagi waktu berbuka, tapi Anda mengalami dehidrasi, sehingga dokter memberikan advice, memberikan saran agar Anda minum. Anda harus manut dokter kalau terjadi yang demikian itu. Kalau Anda memaksakan diri terus berpuasa, padahal sakitnya serius, dehidrasi, lalu meninggal dunia, itu belum tentu selamat gitu. Maka kalau Anda memaksakan diri tidak mau mengikuti dokter karena sakit itu, maka Anda beribadah mengikuti hawa nafsu, dan itu sesungguhnya tidak sesuai dengan hakikat puasa. Artinya tidak mengikuti pola hidup yang teratur dan terukur. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita sekalian dalam menunaikan ibadah puasa dan segenap rangkaiannya itu betul-betul tulus untuk mengharapkan ridho Allah. Jangan memanfaatkan Ramadan untuk kepentingan ekonomis, bisnis, kepentingan selebrasi, dan lain-lain. Jadi betul-betul mencari ridho Allah. Misalnya jamaah di masjid tidak banyak, tidak masalah, tetapi karena memang tujuan kita beribadah. Kalau memang umatnya tidak banyak, ya kenapa tidak gitu. Artinya jangan kemudian mencari cara-cara yang tidak dibenarkan hanya dalam rangka mengundang banyak jamaah, apalagi hanya untuk mengumpulkan lebih banyak lagi infak. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Jadi biarkan jamaah berinfak sebagus mungkin, tetapi apa adanya. Betul-betul dalam rangka mengharapkan ridho Allah, bukan dikelola sebagai sebuah selebrasi yang ini justru bisa mendistorsi dari tujuan kita beribadah kepada Allah. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, misalnya di dalam masjid kita atau mushola kita tidak perlulah dalam rangka publikasi, dalam rangka berbangga-banggaan, dalam rangka mencari wah, lalu menghadirkan imam dari luar negeri misalnya. Tidak perlulah yang seperti itu dilakukan. Ya, ini untuk betul-betul beribadah kepada Allah semata-mata. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jika kita tulus dan lurus, insya Allah
target untuk bisa menjadi orang yang bertakwa selamanya itu akan bisa tercapai. Nah, dalam kaitan ini saya akan sampaikan 4 kriteria orang yang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa hiyal khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qanaatu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ini bukan hadis ya, tetapi tetap saya kutip karena Ali adalah sahabat Nabi, termasuk salah satu sahabat utama. Tentu kalimat-kalimatnya lebih bagus dan lebih benar dibandingkan ucapan saya. Nah, jadi kata Ali, takwa itu tandanya yang pertama adalah takut kepada Zat yang Maha Mulia. Artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut ya. Maka orang yang bertakwa itu tanda yang utama adalah takut kepada Allah. Karena takwa itu artinya juga berhati-hati dalam hidup ini agar tidak mendapatkan murka dari Allah. Maka takut kepada Allah menjadi landasan yang penting dalam kehidupan kita. Sebab di dunia ini hanya takut kepada Allah yang dapat menahan manusia atau menahan kita dari melakukan perilaku-perilaku yang bejat, perilaku-perilaku yang maksiat, perilaku-perilaku yang tercela. Sebab apa? Sebab kalau hanya ingin terhindar dari celaan manusia atau bahkan dari hukuman di dunia, itu banyak caranya. Dan bahkan terhindar dari hukum negara, itu banyak hal yang bisa dilakukan. Tetapi bagi orang yang beriman, selamat dari hukuman dunia itu belum selamat sesungguhnya. Itu hanya selamat sementara saja, atau bahkan menabung penderitaan jangka panjang gitu. Nah, oleh karena itu takut kepada Allah merupakan satu-satunya yang bisa mengendalikan kita untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela. Sepanjang orang itu masih takut kepada Allah, maka dia akan bisa hidup selamat dan menyelamatkan manusia. Jadi takut kepada Allah itu membuat dirinya selamat dan juga menyelamatkan baik lingkungan maupun bangsa dan negara. Oleh karena itu, mari kita tanamkan dalam diri kita masing-masing itu sikap takut kepada Allah. Nah, orang yang takut kepada Allah itu pasti yang dilakukan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. DDP marang Gusti Allah, taqarrub ilallah itu. Dan taqarrub ilallah itu adalah hakikat dari ibadah. Jadi ibadah apapun yang dilakukan itu semuanya motivasinya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Al-ibadatu hiyat taqarrubu ilallah bimtithali awamirih wajtinabi nawahi wal amali bima alina bisyari. Ibadah ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan apa-apa yang diizinkan oleh Allah. Dan ibadah itu ada yang umum dan ada yang khusus. Ibadah yang umum itu adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Jadi kita hidup sehari-hari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, juga tidurnya itu, kalau motivasinya adalah mendekatkan diri kepada Allah, itu bernilai ibadah. Sedangkan ibadah mahdhah atau ibadah khusus itu adalah ibadah yang sudah tertentu tata caranya,
gerak-geriknya yang sudah terinci ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam ibadah khusus inilah kita tidak boleh kreatif, tidak boleh ada kreativitas, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi, tidak boleh mengadakan hal baru. Dan bid'ah itu ya di sini, di dalam ibadah khusus ini. Sedangkan dalam hal yang tidak termasuk ibadah khusus itu tidak ada bid'ah, dan di situ diperkenankan kreativitas. Jadi berdakwah seperti sekarang saya lakukan ini bagian dari dakwah umum, dan dakwah dengan cara seperti ini tidak termasuk bid'ah meskipun Nabi tidak melakukannya. Karena pada zaman Nabi tidak ada dakwah melalui YouTube itu, tidak ada dakwah melalui radio, tidak ada. Nah, tapi ini kan bagian dari ibadah yang sifatnya umum. Itu jadi perlu dipahami bersama-sama. Misalnya juga dalam sholat, setelah sholat tarawih atau sebelumnya ada kultum, itu juga bagian dari cara berdakwah untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada apa yang dikatakan Ali, bahwa orang bertakwa itu tanda yang pertama adalah takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan orang yang takut kepada Allah hidupnya akan selamat juga menyelamatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil. Dia itu beramal atau melakukan sesuatu berdasarkan pada at-tanzil. Yang dimaksud at-tanzil di sini adalah apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Maka orang bertakwa selalu melandasi hidupnya, mengukur perilakunya berdasarkan kriteria yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Maka konsekuensinya orang yang bertakwa senantiasa mempelajari Al-Quran, mentadarusi dan mentadaburi Al-Quran. Jadi membaca berulang-ulang, juga mempelajari isinya, kemudian mengamalkan menurut kemampuan kita. Nah, sehingga bagi kita, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti senantiasa mempelajari isi Al-Quran untuk diamalkan menurut kemampuan kita masing-masing. Jadi Al-Qur'annya sama, jumlah ayatnya sama, tetapi kemampuan mengamalkannya berbeda-beda. Itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Jadi boleh jadi saya dengan para jamaah itu kemampuan mengamalkannya berbeda, sehingga kita bisa saling menghormati, saling menghargai, tidak mencurigai dan tidak mencela sesama kita. Karena kemampuan mengamalkan Al-Quran memang berbeda-beda. Tetapi yang tidak boleh tidak adalah kita senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran. Berusaha semaksimal mungkin menginstal Al-Quran di dalam pikiran kita. Kalau Al-Quran itu dibaca berulang-ulang atau diperdengarkan berulang-ulang, itu akan terinstal di dalam pikiran kita. Sebagai contoh yang sering saya sampaikan, ketika dibacakan ya ayyuhalladzina amanu, pasti langsung connect kutiba alaikumusiyam. Gitu. Mengapa? Karena ayat ini dibaca berulang-ulang, sehingga tanpa sadar atau tanpa sengaja itu kita menjadi hafal gitu. Nah, kalau Al-Quran itu ayat-ayatnya terinstal dalam pikiran kita, maka ya insya Allah akan membentuk perilaku kita, perilaku yang berdasarkan kepada kitab suci Al-Quran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Ali, wal qanaatu bil qalil. Dia qanaah dengan yang sedikit. Qanaah itu artinya orang yang merasa puas setelah bekerja keras dengan pemberian Allah,
yang belum sesuai dengan yang diharapkan, tetapi dia bisa puas, dia bisa bersyukur atas pemberian Allah meskipun belum sesuai dengan yang diinginkan. Jadi orang qanaah itu orang yang sudah bekerja keras, bukan orang yang tidak bekerja, bukan orang yang duduk-duduk saja gitu. Kalau tidak bekerja kok puas, ya enggak ada itu. Nah, jadi puas dengan yang sedikit, bisa mensyukuri pemberian Allah yang sedikit. Sebab kalau diberi sedikit tidak bisa bersyukur, maka ketika diberi banyak dia akan senantiasa kurang. Nah, kalau kurang maka dia akan menjadi orang yang tamak, orang yang rakus. Kalau orang tamak dan rakus itu pasti hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak bahagia. Tetapi orang yang bisa qanaah dengan yang sedikit itu, ketika mendapatkan banyak, maka atau ketika diberi anugerah lebih banyak lagi, dia akan lebih lomo, lebih dermawan. Dan orang yang lomo, orang yang dermawan, orang yang tidak bakhil, itu hidupnya akan bahagia. Kalau dia bahagia, maka dia akan sehat. Jadi orang yang dermawan itu adalah orang yang bisa bahagia ketika bisa melepaskan, bahagia ketika bisa membantu, bahagia ketika bisa memberi. Oleh karena itu, karena bahagia ketika bisa memberi, dia akan sehat dan bahagia hidupnya. Maka kuncinya adalah qanaah dengan yang sedikit. Kemudian yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib, orang bertakwa itu wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang mempersiapkan diri menghadapi hari kematian. Nah, kematian adalah kepastian yang dirahasiakan. Mengapa dirahasiakan? Supaya kita mempersiapkan diri menghadapi mati. Dan perlu diingat loh, bahwa orang mati itu bukan berarti selesai urusannya. Orang mati itu hanya transit saja, transit untuk menunggu datangnya hari kiamat. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita tidak diberitahu jadwal kematiannya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Kalau kita diberitahu jadwalnya, pasti akan gelisah, akan susah, mau berbuat apa gitu. Jangankan diberitahu jadwal kematiannya, wong diberitahu jadwal pensiunnya saja stres kok. Diberitahu jadwal pensiunnya stres, diberitahu jadwal habis periodenya juga bingung gitu. Sehingga mencari-cari cara agar bisa memperpanjang kedudukan, memperlama jabatan. Itu karena stresnya itu, tidak bisa mempersiapkan diri. Maka orang bertakwa itu senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Apa yang perlu disiapkan? Ya sebagaimana orang pensiun itu, orang mau pensiun itu. Kalau dia tidak tahu nanti setelah tidak punya pekerjaan mau berbuat apa, ya pasti bingung. Nah demikian pula orang yang akan menghadapi kematian itu, apa yang perlu disiapkan? Yang disiapkan hanya dua kok, yang dibutuhkan orang mati itu, yakni diterima amal solehnya dan diampuni dosanya gitu. Oleh karena itu, mempersiapkan diri menghadapi mati adalah memperbanyak amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian maka kita akan selamat nanti di hari kiamat. Jadi yang dipersiapkan tiga ya, karena orang itu akan terputus pahalanya ketika sudah meninggal dunia kecuali tiga, yakni amal jariyah, kemudian anak soleh yang mendoakan, dan satu lagi itu ya. Jadi ada tiga hal itu yang perlu disiapkan. Sehingga kalau kita itu memiliki atau ilmu yang bermanfaat ya. Jadi tiga, ilmu yang bermanfaat,
kemudian sedekah jariah, dan anak soleh yang mendoakan. Nah, itulah yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Tetap semangat dan tetap ikhlas dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Billahi taufik wal hidayah, nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.